Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7, yaitu tentang cara menggunakan alat ukur besaran-besaran pokok. Oke, materi ini sebenarnya juga bisa dipakai untuk kalian yang sedang belajar di fisika kelas 10, karena materinya ada yang sama gitu ya. Alat ukur apa saja yang dibahas? Oke, alat ukur yang dibahas adalah pertama penggaris, kedua jangka sorong, ketiga mikrometer skrup, keempat neraca, kelima stopwatch. Oke, yang pertama kita akan bahas materi alat ukur panjang, yaitu penggaris. Oke, penggaris sebenarnya pernah kamu pakai di kehidupan sehari-hari, pasti sering gitu ya. Oke, kita bahas di sini bahwa penggaris itu memiliki skala terkecilnya, yaitu 1 mm. Oke, jadi sekecil ini nih, satu skala ini yaitu 1 mm. 1 mm, 1 mm. Itu skala terkecil untuk penggaris. Dan gimana cara membacanya? Oke, misalnya kita mengukur panjang pensil ini. Oke, kita baca dulu nih di ujung belakang dia angka berapa, di ujung depan angka berapa. Oke, kita lihat di sini bahwa dia setara dengan 1/3, gitu ya. Oh, berarti ini adalah 1,3 cm. Sedangkan di sini kita lihat adalah 5/1, berarti 5,1 cm. Oke, kemudian gimana nih panjang pensil ini? Maka kita tinggal kurang aja ujung depan kurang yang ujung belakang. Berarti 5,1 cm dikurang 1,3 cm sama dengan 3,8 cm. Oke, sebenarnya pada kehidupan sehari-hari kamu untuk mengukur panjang pensil pasti mulai dari 0, kan ya. Tapi kalau di soal-soal nanti kemungkinan bukan mulai dari 0, dari tengah-tengah seperti ini. Jadi cara bacanya adalah ujung paling belakang kita hitung berapa, kita baca, ujung depan kita baca, kemudian hasilnya kita kurangi. Hasil inilah, hasil pengurangannya adalah hasil pengukuran panjang benda tersebut. Oke, alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Oke, kalau tadi penggaris memiliki skala terkecil yaitu 1 mm, kalau jangka sorong memiliki skala terkecilnya adalah 0,1 mm. Berarti dari skala terkecil ini bisa kita lihat bahwa jangka sorong memiliki ketelitian yang lebih besar daripada penggaris, karena skala terkecilnya itu 0,1 mm. Oke, bentuknya seperti apa sih jangka sorong? Bentuknya seperti ini. Oke, di sini ada dua skala. Skala atas sebut ada skala utama, sedangkan skala ini sebut ada skala nonius. Untuk mengukur apa sih jangka sorong? Biasa digunakan untuk mengukur misalnya benda yang ingin diukur taruh di sini, itu biasanya untuk mengukur diameter luar suatu benda. Bisa juga ditaruh di sini biasanya untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Bisa juga ditaruh di sini biasanya untuk mengukur kedalaman benda. Tuh. Bentuknya seperti apa nanti cara membacanya? Oke, kurang lebih seperti ini ya. Bagian atas ini adalah skala utama, bagian bawah adalah skala nonius. Oke, bagaimana cara membacanya? Oke, pertama kita lihat angka 0 di skala nonius menunjukkan angka berapa di skala utama. Berarti tunjukkan angka di sini. Oke, kita lihat, kita baca angka 2 sini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Dia tidak sampai 2,8, berarti skala utamanya adalah di sini 2,7 cm. Kemudian skala noniusnya gimana? Skala nonius kita lihat garis yang sejajar ya antara skala nonius dan skala utama. Oke, ini tidak sejajar, tidak sejajar, tidak sejajar, tidak sejajar, tidak sejajar. Nah, lihat di sini sejajar. Ya, garis ini sejajar. Berarti ini yang menunjukkan angka berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti skala noniusnya adalah 0,06 cm. Berarti hasil pengukurannya adalah kita jumlah skala utama dan skala nonius, hasilnya adalah 2,76 cm. Ya, begitulah cara untuk membaca alat ukur jangka sorong ini. Alat ukur panjang yang ketiga adalah mikrometer skrup. Kalau tadi penggaris,
skala terkecilnya adalah 1 mm, jangka sorong skala terkecilnya adalah 0,1 mm, sedangkan di sini mikrometer skrup skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Berarti lebih teliti lagi nih skala terkecilnya, ya. Skala terkecil 0,01 mm berarti akan lebih teliti lagi. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau tadi penggaris mengukur panjang benda, kalau tadi jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda. Kalau mikrometer skrup biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Oke, cara baca gimana? Oke, di sini ada skala utama, kemudian di sini skala Nonius. Oke, contoh seperti ini. Kita baca skala utama dulu. Oke, di sini ada garis yang bawah, garis yang atas, ya. Oke, garis yang bawah ini ada 0,5, ya, berarti 0, sini 0,5. 1 di sini 1,5, 2 2,5, 3 3,5, 4 4,5. Berarti di sini nggak sampai 5 ya, berarti terakhirnya skala utamanya adalah 4,5. Berarti itu adalah skala utama 4,5 mm. Kesatuan di sini adalah mm. Kemudian skala Indonesia gimana? Nah, skala utama tadi di sini, skala Indonesia tuh di sini. Yang mana garis sejajar ini nunjukin angka berapa? Oke, di sini kan 45 lewat 1. Berarti adalah 46, atau bisa kita tulis di sini adalah 0,46 mm. Ya, skala utama di sini 4,5 mm, skala Noniusnya adalah 0,46 mm. Hasil perhitungannya atau hasil pengukurannya kita jumlah saja. Jumlahkan berarti hasilnya adalah 4,96 mm. Oke, beginilah cara untuk membaca hasil pengukuran pada mikrometer skrup. Oke, selanjutnya alat ukur massa adalah neraca. Oke, neraca di sini ada dua. Pertama adalah neraca Ohaus. Oke, bentuknya seperti ini. Oke, bendanya taruh di sini, kemudian kita otak-atik di sini, kita seimbangkan. Oke, saat seimbang baru kita baca hasil pengukurannya. Oke, misalnya seperti ini. Jadi ini bisa geser-geser, ya. Yang bagian ini bisa geser-geser agar seimbang. Jika sudah seimbang maka kita baca. Oke, misalnya di sini kita baca masing-masing lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Oke, lengan belakangnya di sini angka 200, berarti 200 gram. Lengan tengah di situ adalah 20, berarti 20 gram. Lengan depan adalah di sini 5,5 gram. Nah, hasil pengukurannya tinggal kita jumlahkan saja. Lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan kita jumlahkan, hasilnya adalah 225,5 gram. Jadi begitu cara membaca neraca Ohaus, ya, tinggal dijumlahkan saja hasil pembacaan di setiap lengannya. Oke, neraca lainnya adalah neraca lengan. Bentuknya kurang lebih seperti ini, ya, bendanya taruh di kiri, kemudian anak timbangannya taruh di kanan. Sampai seimbang maka baru kita baca hasil pengukurannya. Oke, saat seimbang maka tinggal kita jumlahkan saja anak timbangan ini. Oke, di sini ada 1 kg, 100 gram, dan 500 gram. Oke, di sini satuannya masih beda, ya, kilogram, gram, gram. Maka kita samakan dulu satuannya. Kilogram kita jadikan gram, maka jadi 1000 gram. 100 gram di sini 500 gram. Tinggal kita total, hasilnya adalah 1600 gram. Oke, jadi untuk neraca lengan di sini kuncinya adalah samakan yang kiri sama dengan yang kanan, ya. Jumlah massa kiri sama dengan jumlah massa kanan. Maka kalau seimbang, ya, kalau neraca ini seimbang, maka jumlah massa kiri akan sama dengan jumlah massa kanan. Oke, terakhir alat ukur waktu adalah stopwatch. Oke, stopwatch ada dua, ya, stopwatch digital dan stopwatch analog. Untuk stopwatch digital kita nggak usah bahas karena sudah tercantum hasil pengukurannya di layar, sehingga kalau nggak perlu kita bahas. Kita bahas ini ada stopwatch yang analog. Oke, ada dua skala di sini. Ada skala yang kecil, lingkarannya kecil adalah menunjukkan menit, lingkarannya kecil menunjukkan detik. Oke, cara bacanya kita tinggal baca di sini berapa menit dan berapa detik. Oke, di sini kita lihat, ya, 0 1 2 3 4 5. Berarti lingkaran kecil adalah 5 menit. Sedangkan lingkaran besar di sini berarti 55, berarti 5, sini 10, sini 15, sini 20, 21, 22, 23. Berarti lingkaran besar menunjukkan 23 detik atau 23 second. Berarti hasil pembacaannya adalah 5 menit 23 second.
Nah, bisa kita ubah menjadi second semua, berarti 5 menit kita ubah jadi second. 5 menit itu adalah 300 second, ya 5 kali 60 second. Maka 300 second ditambahkan 23 second, hasilnya adalah 323 second. Oke, inilah cara membaca alat ukur stopwatch. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara membaca alat ukur pada gelas ukur. Nah, jadi gelas ukur ini biasanya digunakan untuk mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur. Misalnya seperti batu. Nah, batu itu kan nggak tahu ya mana panjang, lebar, tingginya. Jadi kalau kita mau mengukur volumenya menggunakan panjang kali lebar kali tinggi, itu nggak bisa. Jadi, cara yang paling tepat adalah menggunakan gelas ukur. Nah, di sini sudah ada gambar gelas ukur. Yang sebelah kanan ini adalah gambar gelas ukur kosong, sedangkan yang sebelah kiri ini adalah gambar gelas ukur yang sudah berisi cairan, misalnya. Nah, bagaimana sih cara mengukur volume sebuah batu tanpa menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi? Oke, caranya mula-mula isi gelas ukur dengan menggunakan air sehingga terlihat hasil pengukuran pada gelas ukur yang pertama. Nah, di sini untuk contoh ini mula-mula gelas ukur yang masih kosong diisi dengan air sebanyak 30 ml. Ya, jadi ini kita sebut sebagai volume awal. 30 ml. Nah, kemudian kita celupkan batu yang mau kita hitung volumenya itu. Kita celupkan, ternyata setelah kita celupkan, volumenya, airnya pasti kan naik. Nah, naiknya jadi berapa? Kita lihat. Di sini dia naik jadi 50 ml. Nah, naiknya ini kita sebut sebagai volume akhir, yaitu 50 ml. Sehingga jika ditanyakan berapa volume batu tersebut, maka volume batu adalah volume akhir dikurangi volume awal. Udah gitu aja. Masukkan volume akhir tadi 50 dikurangi volume awal 30. Maka volume batu tersebut adalah 20 dengan satuan mililiter.